SMP Negeri 8 Banjar. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Wadaya Gunung Jati. Saya mengampu mapel bahasa Indonesia kelas 8. Materi yang akan saya bawakan pada video kali ini yaitu teks berita. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, Haikal ketua kelas menyiapkan berdoa ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Kita Indonesia aja ya. Silakan Pak Joli, Pak. Silakan yang lain berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama Bapak pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi teks berita. Teks berita yaitu menelaah pembelajaran ini sebaiknya kita tepuk dulu ya. Masih semangat? Kita coba tepuk semangat. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, KD yang pertama 3.2 menelaah struktur kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yaitu
Setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menelaah bagian teks yang merupakan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Paham ya? Adapun manfaat pembelajaran teks berita kali ini yaitu mempelajari teks berita, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang ada pada teks berita. Lalu ada struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Selain itu, dengan membaca berita, kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik itu di daerah, nasional maupun internasional atau luar negeri. Selain itu, dengan mempelajari berita, kita dapat apa? Terinspirasi. Ya, kamu mau bekerja misalkan besok menjadi apa? 1. Menjadi wartawan. 2. Menjadi reporter. Apa lagi? Pembaca berita. Ada lagi mungkin? Menjadi apa? Menjadi misalkan yang syuting itu apa namanya? Ya, kameramen bisa ya. Adapun jenis penilaiannya, ya nanti ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ada lagi penilaian keterampilan. Ada 3. Ya. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah pelajari apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Sultan Gunawan dari kelompok 3. Pada 3 minggu lalu kita sudah mempelajari unsur-unsur berita. Yaitu unsur-unsur berita diantaranya what, O bisa diartikan dengan apa, wo bisa diartikan siapa, where bisa diartikan di mana, when bisa diartikan kapan, why bisa diartikan kenapa, O bisa diartikan bagaimana. Sekian. Ya, terima kasih Pak Danis ya. Unsur-unsur berita tentang dulu. Oke, unsur-unsur berita yang minggu lalu ada berapa? Ada 6. Unsur yang pertama. What, to up. 2. When, boleh. Kap. 3. Why. Up. Terus apa lagi? Who. Ya, who itu siapa? Siapa? Apa lagi? Apa lagi? Why? Akhir. Ya, bagaimana? Sekarang kalian berkumpul ya. Kemarin Bapak sudah membagikan bahan ajar dan kelompok ya. Sekarang kalian coba berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, coba kalian buka dulu ya buku kalian. Buku paket, HP-nya buka. Kamu kemarin kan sudah Bapak beri bahan ajar ya. Coba buka dulu. Ya, sudah. Ya, kita akan mempelajari struktur berita dan kaidah kebahasaan berita. Ada yang tahu apa itu struktur berita? Kemarin sudah mempelajari apa? Tahu? Ya, apa? Ya. Perkenalkan, saya Rafa Rezaman dari kelompok 1. Struktur berita ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ya. Terima kasih dapat tepuk tangannya dulu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rafa tadi, ya berarti Rafa sudah mempelajari struktur teks berita. Apa saja tadi struktur teks berita? Yang pertama ada apa? Ya, ada kepala berita atau lead. Yang bagian keduanya ada apa? Ya, ada tubuh berita. Yang ketiga ada ekor, ya benar. Oke, kita analogikan, kita umpamakan struktur teks berita itu sebagai sebuah bangunan rumah. Paham? Ada 3 bagi. Kalau rumah bagiannya apa saja? Ada atap, penting ya, penting. Ada
Ada tutur, teks, berita. Ada 3 ya. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor. Apabila ada satu saja bagian berita yang tidak ada, maka berita itu tidak lengkap. Paham? Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks berita. Sudah kalian pelajari? Sudah? Ya. Ada berapa kebahasaan teks berita? Ada? Ya, ada. Yang pertama, ya, bahasa menggunakan bahasa dua, kalimat yang ketiga, ya, konjungsi yang keempat, konjungsi tempor, yang kelima, keterangan yang keenam, kata kerja mental. Ya, paham? Ada yang mau bertanya terkait kebahasaan teks berita? Saya Pak, Ya, Lintang silakan bertanya. saya kurang paham terkait kata kerja mental Pak. Ya, kata kerja ada yang tahu? Ada yang tahu sebelumnya? Sebelum saya jawab, siswa dulu yang tahu? Katakan. Ya, Haikal. Kata kerja mental adalah penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Ya, tepat sekali ya. Tepuk tangannya dulu. Nah, ada video ya, tentang berita. Kalian pahami ya, nanti Bapak akan bertanya terkait video tersebut. Paham? Paham? Kalian simak dengan seksama. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Siap ya? Dosa diduga kelebihan muatan sebuah truk bermuatan puluhan sepeda motor terguling di Jalan Raya Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, puluhan sepeda motor baru rusak parah. Petugas dan jajaran mengevakuasi truk bermuatan puluhan unit sepeda motor yang terguling di area persawahan di Jalan Raya Salatiga, Karangkediri, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Truk bermuatan sepeda motor yang masih baru ini terguling diduga karena kelebihan beban sehingga tak kuat melaju di jalanan menanjak. Menurut pengakuan sopir, truk juga mengalami remblong dan akhirnya terguling ke sisi kiri jalan. Masuk gigi 2 sampai atas nggak kuat, masuk gigi 1 nggak bisa, jadi Itu mesinnya nggak tahu gimana pas aja aparatnya Pak. mesin apa, kalau mesinnya kuat mas, gigi cuma nggak bisa masuk. Oh gitu ya. Nah, gigi 1 itu nggak bisa masuk. Rem itu dayanya sudah panas, jadi nggak memungkinkan. Selama proses evakuasi, jalur Semarang Karangkediri sempat mengalami kemacetan panjang. Sopir dan kernet truk selamat dalam kecelakaan ini. Namun akibat kecelakaan, sebanyak 24 unit motor baru muatan truk yang hendak dikirim ke daerah Sragen mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tulisan Lulu iNews melaporkan. Ya. Kalian sudah mendengarkan, menyaksikan? Ya, sudah? Sudah. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan terkait Dosa diduga kelebihan muatan. terkait video Adakah yang menjelaskan isi dari video tersebut? Coba angkat tangan. Ya, rival, silakan. Kecelakaan truk yang membawa sepeda motor yang terguling dikarenakan bannya blok. Ya. Tepuk tangannya dulu. Ya, benar ya. Ada sebuah truk yang mengangkut sepeda motor terguling. Karena apa? Karena remnya belum. Siapa? Sopir truk. Bagaimana kecelakaan tersebut terjadi? Si sopir yang mengendarai truk dari mana?
dari atas ke bawah, ya. Tersebut apa? Remnya apa? Nah, sehingga tidak dapat direm. Akhirnya apa? Akhirnya supir tersebut dengan inisiatif membanting setir ke kiri untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang paham ya? Paham? Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian mengerjakan dalam waktu 40 menit ya. Coba perwakilan kelompok. Coba perwakilan kelompok maju mengambil LKPD-nya ya. Silakan. Berapa? Haikal. Listrik. Teknik pengerjaannya, ya. Oke, dengarkan dulu. Teknik pengerjaannya di sini kalian tulis kelas kalian. Terus apa lagi? Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kalian baca di sini nanti kalian akan mengerjakan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Ya, silakan mengerjakan dulu ya bersama kelompok kalian. Kalau ada yang kurang paham, dapat angkat tangan ya, bertanya silakan. Silakan kalian mengerjakan bersama-sama. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Kalau belum paham boleh angkat tangan ya. Ya. Ya, langsung saja tulis di situ. Ada nama, kamu tulis sama kelompoknya ya. Ya, sama-sama. Ya, mulai mengerjakan ya. Nanti pengerjaannya struktur kamu buat mind mapping atau apa namanya tuh peta konsep. Kamu kasih judulnya apa? Nah, struktur teks berita ada tiga ya. Kamu sih apa saja. Struktur misalkan kepala berita itu pada paragraf ke berapa ya? Hanya tulis paragrafnya saja. Terus untuk kaidah kebahasaan kamu cari ya, kamu cari bagian apa? Bagian keempat apa? Bagian pertama apa? Ya, ada apa saja tuh? Judulnya di sini ya Pak? Iya, judul dari kamu nanti mengambil dari teks berita yang sudah ada. Nanti dari judulnya mana? Tentu saja dari teks berita. Paham? Apalagi? Mau ditanya apa lagi? Oke, sudah ya. Bagaimana cara mengerjakan kaidah kebahasaan? Ya, untuk kaidah kebahasaan sendiri, nanti kamu buka dulu yang kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaan itu terbagi menjadi 6 bagian. Bagaimana cara mengisinya? Kamu lihat dulu ya teks berita yang sudah ada. Kamu dianalisis, nanti kamu analisis per 6, kamu analisis bagian 1 apa? Kaidah kebahasaan itu apa? Ya, bahasa baku misalkan ya. Kamu cari mana yang bahasa baku. Kalimat langsung, adakah kalimat langsung di teks berita tersebut? Kalau ada tulis ya. Yang ketiga, bahasa ketiga. Nah, konjungsi adakah di sini menggunakan konjungsi bahwa? Kalau ada tulis ya. Yang keempat, nah, paham? Ada lagi? Kalau udah paham, silakan kerjakan dulu ya. Ini gimana Pak? Maksudnya judul, terus ini maksudnya pembahasan sama alasan gimana Pak? Ya, yang pertama, kamu nanti untuk mengisi struktur teks berita, kamu lihat dulu ini ya teks beritanya. Untuk judul kamu bisa cari pada teks tersebut. Ya. Untuk bagian struktur 1 maksudnya apa? Dibagi menjadi strukturnya dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, kepala. Isi. Nah, untuk pengisinya kalian hanya menuliskan paragraf keberapa. Tidak perlu semua ditulis. Silakan dari kelompoknya ada yang bertanya. Ya, untuk struktur berita sendiri paparan isinya tidak perlu ditulis karena terlalu banyak. Kamu tinggal menulis misalkan ini kan kamu sudah menulis ya kepala berita pada paragraf berapa. Alasannya apa sudah? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Untuk sementara baru struktur ya. Silakan ada yang mau tanya lagi? Ya, gadis. Gimana?
di dalam kepala berita itu cuma berisi unsur 5 doang kan Pak? Ya, benar. Jadi nanti alasannya bisa menggunakan unsur 5 mau. Paham? Tanyakan lagi. Sudah bisa mengerjakannya? Sudah? Ya, dari struktur berita ya. Alasannya sudah tahu? Sudah? Ya. Sudah dikerjakan pada paragraf berapa? Sudah ya? Ada yang mau tanya lagi ya? 4. Konjungsi temporal. Kelompok satu ada yang tanya? Kelompok 4? Apa satu? Kalau misalkan konjungsi temporal diawali kata ini telah, Temporal itu apa dulu tadi? Contoh-contohnya apa? Konjungsi temporal. Iya. Setelah, kemudian, kalau sebelum kata setelah ada kata lain nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi? Setelah Sudah. Prospeknya sudah sampai mana? Sudah sampai temporal. konjungsi dan berarti kurang 3 lagi ya? Silakan. Ya. Sudah selesai semuanya? Ya. Oke, sekarang bagiannya presentasi ya. Silakan. Untuk presentasi yang pertama, struktur teks berita. Angkat tangan. Kelompok mana yang mau maju? Pak. Ya, kelompok 1. Tepuk tangannya dulu. Silakan semua. Ya, silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks berita. Yaitu ada anggota-anggotanya, yaitu saya sendiri Rangga Rahman, ada Dimas Agung Raharjo, Siva Nuryani, Marwa Dewi Sivana, Resti Prihatiningsih. Ya. Dalam struktur teks berita dibagi menjadi 3, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yaitu ada judul, pengendara, keluhan material, revitalisasi trotoar berserakan di Jalan Raya Kartini Depok. Bagian struktur 1 yaitu kepala berita pada paragraf ke-1. Alasannya karena di dalamnya ada unsur 5W. Bagian struktur 2 yaitu ada tubuh berita pada paragraf 2 dan 3. Alasannya karena ada unsur bagaimana. Bagian struktur 3 yaitu ekor berita pada paragraf ke-4, 5, dan 6. Alasannya terdapat informasi yang kurang penting. Ada yang mau bertanya? Coba dari kelompok berapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Adakah pernyataan ekor berita yang lebih tepat? Ya, dari Rival Al-Aziz mau bertanya, ya, adakah pernyataan yang lebih tepat dari ekor berita? Selain informasi yang kurang penting, ekor berita juga sebagai penjelasan dari kepala berita dan tubuh berita. Ya, apakah jelas Rival? Jelas. Jelas? Jelas. Ya. Sudah jelas ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ada? Tidak? Tidak cukup? Jelas? Sudah benar ya. Pada kepala berita itu terdapat pada paragraf pertama atau paragraf 1. Karena apa? Alasannya sudah tepat. Karena terdapat unsur 5W. Sudah ada unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Paham ya? Paham? Oke, kalau sudah paham. Yang kedua, adanya tubuh berita pada paragraf berapa tadi? Pada paragraf 2 dan 3. Sependapat semuanya? Ya, sependapat. Kenapa alasannya? Karena tadi pada kelompok 1 nyatakan karena terdapat unsur bagaimana, atau sedangkan untuk yang ketiga, struktur yang ketiga, ekor berita, ya, pada paragraf berapa? 4, 5, dan 6. Karena apa alasannya? Karena berisi penjelas. Paham? Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Untuk kaidah kebahasaan teks berita, adakah kelompok yang mau maju? Siap mau maju? Ya, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 4. Maju.
Ya, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kaidah pembahasan teks berita. Kelompok kami berisikan Adiba Alma, Adi Munfariza, Anissa Putri, Aurelia Septia, Zalil Rahman, dan saya Lintang. Kami akan mempresentasikan kaidah teks kebahasaan. Yang pertama yaitu bahasa baku, terdiri dari proyek, trotoar, dan material. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Seperti kalau saya lihat tadi di jam sibuk masih dikerjain di seberang SPBU. Bukannya lagi pada gituin beras, bekas pengecoran trotoar. Ujar dari saat ditemui di Jalan Depok Lama, Kamis. Yang ketiga yaitu konjungsi bahwa. Dari mengatakan bahwa situasi saat ini pengerjaan proyek dinilai sudah lebih mending daripada sebelumnya. Konjungsi temporal. Kecamatan lalu lintas telah terjadi kapal jalan raya Kartini menuju Citayam. Tepatnya setelah lampu merah Suliwangi dekat perumahan Suri Permata Asri. Yang kelima, keterangan tokoh. Pada Kamis tanggal 24 bulan November tahun 2022 sekitar pukul 17.00 waktu itu di Barat di Jalan Raya Kartini Pengantaran Mas Depok. Yang keenam, kata kerja mental. Ada mengeluhkan dan positif. Presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ya, silakan. Rahma, bacakan yang keras ya. Silakan. Adakah kalimat langsung yang lain selain yang kelompok Anda bawakan? Ya, adakah kalimat langsung yang lain? Kalimat langsung yang lain yaitu, tapi kalau sekarang mah agak mendingan walaupun macet, panjangnya masih ada saja. Pertama itu yang ke arah sini, Jalan Raya Kartini saya ucap gitu. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ya, ada kalimat langsung yang lah berupa apa? Ujaran dari si tukang ojek. Ya, paham? Paham belum? Kelompok yang lain mau bertanya? Sudah? Sudah jelas semuanya? Ya, silakan balik pada kelompok 4. Tepuk tangannya dulu. Terlihat masih semangat ya? Oke, semangat, kita coba tepuk-tepuknya ya. Masih semangat? Ya, tepuk semangat. Pembelajaran hari ini secara bersama-sama ya. Oke, yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ada yang menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Coba angkat tangan yang berani menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, ada Rafa, coba simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Raisa Rahman dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Struktur berita ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Sedangkan untuk kaidah kebahasaan dibagi menjadi 6, yaitu bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, dan keterangan baku, dan kata kerja mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dulu. Untuk hari ini kita sudah mempelajari apa? Struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Paham ya? Struktur ada 3. Tadi strukturnya ada 3. Apa saja yang pertama? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Sedangkan untuk kaidah kebahasaan ada 6. Apa saja? Bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bawah, konjungsi temporal, kata kerja mental, satu lagi keterangan waktu. Tepuk tangannya dulu untuk kita semua.
apakah kalian ya dalam pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran program belajar learning itu menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih ya. Oke, pertemuan hari ini sudah kita lalui bersama ya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis berit. Kalian dapat mencari ya sumber-sumber belajar ya dari baik itu dari internet, dari buku maupun dari perpustakaan ya. Untuk minggu depan persiapan kalian membawa kertas folio untuk menulis berita. Untuk materi tugas di rumah kalian akan Bapak share nanti lewat WA group tentang evaluasi pembelajaran untuk pelajaran hari ini. Cukup sekian ya. Pada ketua kelas silakan pimpin untuk berdoa. Mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina